warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya teman-teman. Untuk perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada di halaman 1.23. Vegetatif alami itu dengan cara bertunas, akar rimpang, geragi atau umbi-umbian. Contohnya ubi jalar atau kunyit ya. Nah, itu vegetatif alami. Yang sekarang saya mau jelaskan adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan kalian bisa lihat di halaman 1.16. Vegetatif buatan terdiri jadi 3, yaitu menempel, menyambung, dan mencangkok. Ini saya sekarang menjelaskan menempel terlebih dahulu. Ini adalah mata tunas dari pohon mangga. Kita tempel ke mata tunas ini ya, mata tunas jambu klutuk. Lalu kita ikat tali rapia. Kita ikat tali rapia. Vaselin. Semuanya baru. Kita ikat dulu ya teman-teman ya. Kita ikat sampai nutupin ini ya. Nah, saya ikat mati dulu di sini ya. Prosesnya yaitu hanya satu, bersabar ya teman-teman. Saya ikat dulu di sini. Jika jangan sampai ada celah ya. Ini saya ikat lagi. Kalau jika ada celah nanti bisa ditutupin pakai vaselin. Nah, lalu kita nanti diamkan beberapa hari kemudian ya untuk melihat hasil pengamatannya. Di landasan teorinya kalian bisa lihat ya di halaman 1.24, tahap pengerjaan okulasi menempel itu dari Rumanta 2002. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Untuk langkah selanjutnya kita akan menggunakan metode menyambung. Bahan-bahan yang diperlukan adalah, yang pertama adalah sumber pohonnya itu sendiri yang kita ambil. Nah, saat ini adalah pohon jambu ya. Dari pohon jambu ini kita potong beberapa senti ya, miring, dengan tujuan agar kita bisa menyambungnya dengan metode batang bertemu di batang dalam potongan yang miring. Untuk pohon yang kedua kita menggunakan bahan pohon mangga. Sama dengan yang pertama, pohon mangga kita kita potong ya dalam keadaan miring sehingga bisa ditempelkan dengan pohon yang pertama, yaitu pohon jambu. Sekarang kita masuk ke metode penyambungan. Untuk pohon yang pertama yang sudah kita saset ya dalam keadaan miring, kemudian terlihat batangnya, kemudian kita sambung dengan batang yang kedua, yaitu batang pohon mangga. Setelah disambung, kemudian kita ikat sambungan tersebut dengan tali rapia atau boleh juga dengan seletip. Ini adalah langkah berdasarkan dari landasan teori menyambung. Landasan Brous
tahun 1979 dalam Rumanta tahun 2002 tentang metode menyambung. Untuk metode menyambung cukup sampai di sini ya teman-teman. Kita akan melihat hasil perkembangan dari proses menyambung ini beberapa hari kemudian. Terima kasih. 2, 3. Oke, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan menjalankan puasa dengan baik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tahap berikutnya, di mana kemarin saya sudah melakukan tahap pertama tentang pencangkokan. Nah, sekarang kita melakukan tahap berikutnya, karena pada sesetan batang tumbuhan ini sudah mengering, maka untuk tahap selanjutnya masuk dalam tahap pencangkokan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menutupi sesetan pada batang pohon jambu ini dengan tanah, dengan tanah yang sudah saya campur dengan pupuk kompos. Nah, kemudian tanah yang sudah saya campurkan dengan pupuk kompos, saya akan torehkan ke dalam sesetan pada batang pohon jambu. Maaf ya teman-teman, ini melakukan cara yang agak lama, karena kita menorehkan tanah ini dan menutupi sesetan pada batang pohon jambu. Nah, teman-teman, setelah selesai kita torehkan tanah ini ke dalam sesetan batang pohon jambu, langkah selanjutnya adalah kita akan menutup tanah ini dengan plastik. Karena sabut kelapanya tidak ada, maka saya memakai bahan plastik untuk menutup tanah yang saya cangkok. Nah, setelah tanah saya tutup dengan plastik, maka selanjutnya saya akan mengikat bagian ujungnya, dengan tali rafia. Mengikat ujungnya dengan tali rafia.
Satu lagi ya teman-teman, ujungnya kita ikat juga dengan tali rafia. Nah, seperti ini ya teman-teman, bentuk cangkokan yang saya buat. Nah, selanjutnya adalah teman-teman, setelah kita selesai mencangkok, nah kita akan menunggu paling tidak 2 atau 3 minggu untuk melihat hasilnya, apakah akar cangkokan itu sudah tumbuh akar dan juga berapa banyak perakaran yang sudah tumbuh dari cangkokan ini teman-teman. Nah, setelah nanti kita tunggu sampai beberapa minggu, ketika sudah tumbuh akar, kita akan potong. Yang terakhir, tahap terakhir, kita akan potong tangkar rantingnya. Setelah kita potong, nanti kita akan sediakan pot atau tanah, bagaimana sebaiknya, dimana kita akan tanam batang atau akar yang sudah, atau ranting yang sudah selesai dicangkok dan menumbuhkan akar-akar tadi ya teman-teman. Nah, itulah pencobaan tentang bagaimana cara mencangkok pohon jambu biji. Terima kasih, selamat pagi teman-teman.